itulah dia waktunya. Sudah ada tamu kita yang merupakan pemain-pemain mantan pesepak bola nasional kita, dan tentu saja sudah Anda kenal, dan mereka sekarang banyak terlibat dalam usia dini, dalam pembinaan usia dini. Ada Eka Ramdhani dan juga ada Boy Jati. Selamat sore teman-teman semua. Ya, Gimana kabarnya? Sehat Ya? Sehat. Sehat? Sehat. Fisik, mental sehat? Sehat. Mental juga sehat. Tapi benar ya, kalian sekarang banyak untuk ngelihat, bahkan juga terlibat dalam usia dini seperti itu gitu. Ini kenapa kalian di situ malah mainnya gitu? Mungkin siapa di antara kalian berdua duluan lah. Ya, betul, kita terlibat di grassroots ya. Ya. Kita ngelatih anak-anak yang di bawah usia 16-17 lah. Ada juga yang memang grassrootsnya yang 10, yang 11 tahun gitu. Kenapa di sana? Ya saya pikir kan basicnya yang harus justru benar ya. Oke. Karena ketika ada kesalahan Dasar. itu kan kebawa sampai Senior. gede gitu. Ya. Nah kita pengennya sih mungkin memperbaiki itu gitu. Sama Boy kira-kira. Kalau saya lebih ke pertama ini adalah proses pembelajaran untuk menjadi coach ya, di level senior ya. Jadi kita atau saya juga pertama-tama saya berpikir bangun fondasi dulu. Bagaimana, karena ngelatih sama jadi pemain bola tuh beda, Bang. Beda Ya, beda. Lebih rumit jadi pelatih. Ya, jadi makanya butuh proses pembelajaran, dan saya rasa melatih anak-anak di grassroots, di Youth Formatipase atau anak-anak di Final Pass ini tepat untuk pelatih-pelatih atau pelatih-pelatih muda seperti kita ini untuk terjun di usia-usia tersebut. Bukan cuma sekedar untuk membangun fondasi pemainnya sendiri, tapi juga mungkin juga menjadi fondasi kalian juga ya, kalau nanti ternyata ada tawaran akhirnya melatih ke level-level senior. Yes. Ya. Gitu. Dan kalau berarti menurut lu juga tadi ada perbedaan kan, lebih rumit jadi pelatih pemain. Beberapa pemain yang pernah jadi pelatih, beberapa pelatih yang jadi pemain sekarang tuh kayak Bima segala pernah kita tanya juga. Nah, gue pengen tanya sama kalian berdua, siapa tahu beda pandangannya. Lebih rumitnya, lebih sulitnya di mana saat lo jadi pemain dan saat jadi pelatih? Kalau jadi pelatih itu kan setelah melatih atau sebelum melatih kita mempersiapkan program. Setelah melakukan proses latihan kita melakukan evaluasi, dan kita membuat lagi program untuk latihan lanjutannya. Nah, itu satu. Yang kedua, kita kan di sini memikirkan bukan satu orang saja. Jadi memikirkan satu tim. Semua pemain itu yang ada di tim itu adalah tanggung jawab kita. Apalagi pelatih-pelatih seperti kita yang di grassroots dan youth ini, sebisa mungkin anak-anak ini yang kita latih itu berkembang semua. Apalagi pemain-pemain yang berpotensi ini, ya harus kita gali potensinya agar dia betul-betul mendapatkan atau bisa mencapai peak performa mereka di jenjang yang sesungguhnya itu di senior. Menghantarkan mereka lah ke jenjang tersebut. Bahkan berarti gitu. Bol, kalau U17 ada lagi ntar bawah-bawahnya. Ya. Itu cara ngelatih juga beda tuh. Berbeda, Dengan Bang. Berbeda usia. Iya, berbeda. Apa yang paling beda tuh dari yang sekian ke sekian, baru yang kesekian tuh di umur berapa? Ya kan Kalau yang benar harusnya kan emang ada per tahun ya. ya. Angkatan per tahun kan. Per kelompok usia. Ya. Ya memang berbeda ya, kayak mungkin fase kegembiraan di 10 ke bawah, terus 10 sampai 13 pemantapan teknik, terus juga nanti 16 ke atas berbeda lagi. Oke. Gitu. Dan karakter anak-anak juga beda ya. Yes. Ini masih anak-anak, udah mulai mau puber, udah mulai mau ke remaja ya. Cara penanganannya berbeda. Nah, itu rumitnya jadi pelatih. Itu rumitnya jadi pelatih. Waktu zaman lo SSB, lo dulu di mana dari awal? SSB lo dulu? Ya di Uni. Di Uni dari awal sampai ke Persib. Ya
Ya. Oke. Ya. Itu berarti di usia berapa? Waktu itu masuk SSB itu usia 13. Kalau baru saya di usia 13? malah di usia 13. Sebelumnya? Sebelumnya mah di kampung biasa? aja main-main. Oh gitu, Bang. Iya. Makanya ini juga mungkin nggak tahu ya. Hah. Kadang-kadang ada yang dari 8 kan? Iya. Dari 8 tapi juga nggak nyampe lah ke senior. profesional. Iya. Padahal kan mungkin istilahnya dibinanya tuh kan lebih panjang, harusnya kan akan Lebih jadi. ya lebih jadi gitu, tapi kan nggak juga gitu di sepak bola. Beda-beda ya? Iya, beda-beda Bang. Berarti lo emang di situ terus diambil Persib berarti dari umur berapa? Ke timnas dulu yang usia 16. Oh, timnas dulu. Ya, Dari SSB langsung dipanggil ke timnas dulu. ke timnas, tapi mungkin ada kompetisi. Kalau dulu tuh Haornas, Iya. ya kan? Ya Suratin udah ada kan. Iya. Cuman yang usia 14 itu Haornas tuh. Lo udah dipanggil juga. Itu dari situ ya. Oh, mulai dari U16 baru kemudian lo dilirik Persib. Ya, mulai. Oh gitu. Iya. Berarti lo U16 baru sampai senior lo udah ngerasain jenjang timnasnya ya? Ya, udah. Siapa pelatih paling oke menurut lo? Oke semua. Alah, kalau oke semua lu juara berapa kali dong? itu nggak boleh ya, prosesnya ya. Iya. Jangan juaranya Iya. Ya benar. Kalau juaranya mah repot kita patokannya juaranya. Iya. Kalau lu berarti sama? Sama. Boy? Dari Uni juga. baru sampai ke klub profesional. Iya, dari Uni juga. Berarti lu pas masuk klub profesional umur berapa? Umur 18 tahun. 18. Ya, 18 tahun. Pertama, di Persib? Persija Timur. Oh, Persija Tim ya? Ya. Oh, inilah gua tadi nggak udah pede aja gua nggak Google dulu dia. Kok Persija Tim? Ya, Persija Timur. Jadi dulu Oh, tuh tim ininya si Marcel tuh. saya Marcel Komika. seangkatan sama Maman Abdurrahman. Yang udah main sama anaknya. Iya, sekarang udah main sama anaknya ya. Coba gila ya. Iya. Gila, maksudnya memang dia fisik yang kuat tapi memang dia kagak mau selesai main. Mau keliling-keliling mulu tuh, ya. Terus. Dari Persija Timur masuk timnas 19. Atau lu bisa ke Persija Tim? Dulu kan pas ada pertandingan Popnas tuh, habis Popnas ada pelatih yang lihat terus diajak teman namanya Egi, ayo ikut suratinnya di Persija Timur. Habis itu juara kan, masih ada almarhum Bang Jen. Iya. Udah juara, pas selesai suratin diangkat yang ke senior tuh saya, Maman, sama Egi tadi 3 orang. Masuk ke timnas U19. Nah habis itu di tim senior ikut latihan tuh zamannya Kut Danan Jaya. Habis itu gabung timnas 19 ketemu Eka. Seangkatan tuh, dari situ baru ke Persib bareng. Oh, baru dari situ. Jadi lu duluan masuk dong. Umur lu sekarang beda berapa? Beda Beda setahun setahun. aja. Ya berarti maksudnya pas U16 lu nggak ketemu, 19 maksudnya di Persibnya ketemu setelah 19 tahunan. Iya. Ya. Iya kan? Gitu, iya. Wah, ini memang dua sejoli nih ya. Pesan dengar-dengar sekarang lu juga bikin SSB juga. Iya. Bismillah Bang, iya Bang. Namanya apa? Namanya Bibold. Bibo. Iya. Itu kenapa namanya begitu? Boy Eka Ebold maksudnya. Asa. Tapi lebih ke B itu lebih ke ini Lebah. sih, lebah sih. Oh, lebah. Iya. Bold. Bold tuh berani. Berani ya, makanya tebel dia kan. Iya. Oh, jadi harus berani. Yes. Itu lebih ke karakter lu deh kayak Boy. Nah, dia juga sama dia, aja. Dia elegan deh kayaknya. Cuman enggak, Kalau di dia lapangan ya, diem. kalau di luar mah dia berani. Iya. Sama aja sebetulnya. Kalau lu lebih kelihatan di luar, di lapangan. Kalau dia di lapangan lebih kayak elegan. Di luar yang kita nggak tahu, ya kan? Itu lu bikin program, kurikulum atau memanfaatkan nama tenar kalian aja bikin SSB? Ya enggak lah Bang, dengan adanya SSB kita ini pasti dengan kurikulum, dengan filosofi, dengan visi dan misi. Maksudnya enggak asal jalan aja ngandelin nama besar, karena kan enggak semua nama besar juga bisa menjalankan tanggung jawab ini. Jadi maksud saya ketika kita memutuskan untuk membuka sekolah sepak bola itu kan ada tanggung jawab. Bagaimana orang tua yang menitipkan anaknya ke kita. Yang pertama adalah bagaimana karakter buildingnya, Iya. Terus setelah itu bagaimana menghantar mereka menjadi pemain yang berprestasi gitu. Berarti kalau dibilang nggak memanfaatkan atau cuma menggunakan nama besar, kalian juga mikirin modul dong, Bol? Iya. Ada yang harus Yes. jadi mata pelajarannya ada gitu Iya, untuk pelatih-pelatihnya Iya, juga. iya. Itu kalian godok berdua atau emang udah ada sebelumnya kalian tinggal terusin? Nah ini ceritanya Coach Boy.
yang bikin itu? Ya, Kurikulum itu. kan kalau itu kan sebelumnya juga kita ngelatih di salah satu SSB ya. Waktu itu juga kita direktur tekniknya ada Coach Denny Samsudin. Nah, kita belajar juga dari dia. Oke. Terus Adaptasi. berjalannya waktu juga kita kan ambil lisensi dan apa-apa gitu, Bang. Iya. Jadi dari situ kan kita juga tahu oh ternyata approach-nya untuk di grassroots seperti ini, di youth formative pace seperti ini, di final pass seperti ini. Seperti Abang bilang, penanganannya pasti berbeda. Nah, dari situlah kita juga kan belajar bahwa oke, seperti ini melatih dan ya kita belajar juga Bang bahwa Ya. ini loh yang metode-metodenya yang mau kita berikan sama mereka. Udah level umur berapa aja B-Bolt, Bol? Apa istilahnya tadi kategori umur apa sih? Iya, ya. Kelompok usia. Kelompok usianya Kelompok usia. Sementara tuh dari 2010 Oke. sampai 2005 ya. 2005. 2005 kita masih ada, Pak. 2004 ya, 2004 masih ada. Berarti umur-umur 19, 19 18. masih ada. Mereka yang baru pulang Elite Pro, Bang. Elite Pro. Elite Pro yang U20. Sementara ini libur di klubnya. Mereka kan nggak ada SSB, jarang punya usia-usia itu untuk berlatih kan. Jadi mereka datang latihan lagi dengan kita, Bang. Sampai Berarti- nunggu. Berarti kalian nih masang nama, punya tim pelatih atau kalian juga masih ikut ngelatih? Kalau di sana turun juga nggak ketemu anak-anak? Turun juga. Turun juga. Turun juga. Oh berarti lu pemain tuh dilatih Eka Ramdhani, dilatih Boy Jati gitu? Iya, iya. Wih, masih mau lu? Kan tadi. Kan bisa anak gua. Kan tadi belajar kita, Bang. Hah? Belajar. Dia ada yang ini dong emang mau masuk situ mau ngerasain dilatih sama idolanya dong. Tapi kalau lu apa? Yang spesialisasi lu apa ngelatih itu? Umum juga atau emang lu khusus buat Gelandang gitu. Enggak sih umum. khusus passing, shooting? Kan gua kagak ngerti ya. Iya. Kalau lu gimana? Kalau Ebol apa? Umum juga, umum. Oh, umum juga. Umum juga. Berarti kalau lu filosofi B-Bolt nih apa? Umpan panjang, filosofi kan ada filosofi Iya, katanya iya, nih. iya. Tiki taka kalau apa nih kalau B-Bolt apa? Kita Kurang lebih gambarannya. mau intinya bahwa pemain-pemain yang berlatih dengan kita ini punya first touch dan passing yang bagus. Tentunya Punya apa? Pa- Oh, first touch. first touch dan Passing. kualitas passing yang Oh, bagus. itu sih basic tapi Basic. itu Ya, sebenarnya ya. yang paling harus dipunyain ya. Itu sih, iya. Nah, terlepas dari ball handling yang lainnya juga kita latih seperti ball mastery, keeping bola dan lain-lain itu pasti kita. First touch itu yang benar-benar baru banget terjadi itu tadi Dortmund lawan PSG. Itu umpan lambung first touch-nya keren banget, tek ngadepin kiper masuk. Itu kalau first touch-nya nggak nempel bolanya atau panik Nggak bisa eksekusi Nggak kan bisa akhirnya. itu. Iya. habis first touch eksekusi penting juga. Yes. Karena kalau nggak Darwin Nunes bagus kagak masuk-masuk. Sebel gua tuh. Ya, makanya itu emang ternyata semua berasal dari latihan ya. Berasal dari latihan dan berarti berapa kali seminggu kalau B-Ball tuh? Seminggu Kalau- sekali 2 kali. Kalau yang grassroots 3 kali. 3 kali. 3 kali pertemuan, tapi kalau yang youth tuh bisa 4 sampai 5 kali. Kalau ini kita misalnya yang dari Bandung sekitarnya juga masih ada yang belum punya SSB gitu-gitu mau ikutan, dia kemana? Ada Instagramnya atau nomor telepon atau apa? Ada. Ada Nomor teleponnya ada. Nomor teleponnya Iya, ada. nomor telepon. Jadi atau mungkin DM ke kalian atau gimana? Ya, bisa. Bisa DM Bisa ya? ke kita masing-masing. Ya udah bisa tuh DM tuh kalian kalau mau nyobain latihan bersama B-Bolt di tempatnya Eka Ramdhani sama Boy Jati, kalian bisa coba. Ini di Bandung ya? Ya. Ini di Bandung. Jadi kalau kalian memang dari Jakarta nggak masalah, naik bus nyampe latihan balik lagi. Jadi kan bisa lebih mahal ongkos bus daripada latihan. Tapi kalau emang mau langsung dilatih sama Ebol sama Boy, ya kenapa enggak ya kan? Ya. Lah enggak, dulu kan cerita zaman waktu kalian gue denger juga waktu di Uni kan gitu ya, ada yang latihan, ada yang memang rumahnya dari jauh. Ya. Cianjur, Ya. si Atep juga katanya Ya. dulu dari Cianjur. mana gitu. Cianjur, ya. Jadi namanya orang kalau mau sukses tuh ya mesti ada perjuangan Iya. ya kan. Betul. Nah, ngomong tentang sukses ada perjuangannya. Ini kan mudah-mudahan sukses nih perjuangannya di B-Bolt. ya. Amin, amin. Nah, kita nggak tahu ntar nih hasilnya gimana nih. Nah, mudah-mudahan nih tayangan ini bisa tayang duluan sebelum nanti Indonesia. Tapi kalau emang enggak, ya udah kita pokoknya mau nanya dulu. Tadi kan ternyata banyak istilah ya, first touch, ball handling. Iya.
passing, body shape. body, ya itu. Menurut lu kalau yang kan banyak yang bilang kita sekarang sama Sintayong khususnya yang U23 nih udah menampilkan satu perubahan lah. Yes. Dengan adanya gabungan pemain-pemain ini menjadi satu perubahan positif dari gaya bermain. Kalian itu dulu setuju nggak kalau kalian Setuju. melihat? Setuju. Nah dari yang tadi tuh teknik-teknik itu menurut kalian yang paling kelihatan di tim ini sekarang yang memang menjadi satu kemajuan tuh apanya menurut lo? Kalau menurut saya sih ya, dengan beberapa penampilan timnas yang ketika melakukan possession play tidak cepat hilang, artinya ada komponen teknik yang membaik yaitu dari first touch dan passing. Terlepas dari Balik ke yang tadi ya? Ya, balik ke yang tadi. Jadi ketika mereka melakukan possession play dan beberapa momen pemain timnas sekarang itu bisa keluar dari area-area sempit, dari tekanan. Yang biasanya panik. Ketika dalam posisi dalam tekanan Kejepit. lawan, dalam pressing, mereka pasti melakukan kombinasi play one touch, two touch, akhirnya keluar dari tekanan itu. Itu yang menurut lo itu yang sekarang menurut berbeda? Ya berbeda. Gitu. Terus kalau dari positioning bermain, sekarang tuh lebih ada clear posnya tuh di mana, apa tugas mereka gitu. Oke. Saya lebih ngelihatnya ke sana sih. Nah kalau lo Bol ngeliatnya gimana? Lo kan dari sisi kalau lo playmaker ya. Kita bicara gimana lo juga main deh waktu itu gitu. Playmaker kan sebenarnya yang memang nanti akan bisa menjadi jembatan juga kan. Lo mau kemana, lo yang ngatur ritme dan lain sebagainya gitu. Kalau lihat dari pemain kita sekarang, ada nggak tipe playmaker yang kayak lo mainnya? Atau emang sistemnya Coach Sintayong nggak pakai yang tipe playmaker kayak lo? Ya, Kalau lihatnya. sebenarnya kan kalau lihat sepak bola modern ini kan Bang, hilangnya pemain playmaker itu Bang. Sebenarnya. Ya kan kayak jarang di tim-tim sekarang nih kita lihat Ada tipe yang seperti itu. tipe playmaker murni ya, Ya. tipe playmaker murni. Nah, semua harus sekarang kan semua harus kerja tuh. Semua harus berperan. Harus berperan gitu. Jadi memang ya kalau di timnas sekarang mungkin lebih ke Ivar ya. Tapi kan itu juga posisinya posisi 6 kan. Ya. Gitu. Jadi nggak yang murni kayak lu juga ya, Ya. ya kan? Itu emang tergerus oleh sepak bola modern atau gimana menurut lu? Lebih ke apa Coach? Ya, tuntutan sepak bola modern sih kan kelihatan sekarang harus kuat dalam transisi Bang. Oke. Kalau dulu identik nomor 10 tuh lazy player, Ya. hold the ball, ya pegang bolanya kuat dan suka-suka dia, tapi bolanya yang penting menang aja, ke Nyampe, depan ya. terserah gua gitu. Ya. Giliran defend, lu kerja, gua nggak mau. Ya, itu dulu. Ya dulu. Kalau sekarang kayaknya pemain gitu udah nggak bisa Bang. Jadi lebih ke semua pemain yang ada 11 di lapangan itu bagaimana mereka memainkan selain attacking defense itu ya transisinya yang harus bagus. Tadi rumus supaya lo nggak gampang panik, supaya lo bisa melakukan combination of play ketika emang dapat tekanan, akhirnya malah cari dapat teman di tempat lain itu sebenarnya apa kalau lo kasih ke anak-anak itu? Ya itu Dasarnya Bol. Ya itu tadi first touch sama passing Bang. Selain Supaya body shape ya. mereka jangan panik, mereka malah nggak ngawur Ya, gitu. ya. Itu apa Bol? Lo Ya, kan itu. emang tukang passing lo. Itu passing, terus first touch, body shape, itu kan harus benar tuh. Itu juga bisa membantu keluar dari tekanan lawan gitu. Nah kemarin kan akhirnya kalau kita lihat kan baru ketemu sama yang larinya Asia, badannya Eropa tuh. Ya, Kazakhstan. Dan akhirnya Uzbekistan. Uzbekistan. Dan Sorry. akhirnya tuh kita begitu lebih dari 2 detik aja nahan bola, Ya. kena Hilang, tuh sama dia. Kita panik, pokoknya nggak jalan lah. Ya. Game plannya yang kayak kita kemarin tuh biasa, biasanya. ya. Akhirnya main lompat melambung lagi segala macam gitu-gitu. Jadi sebagai lu yang pernah main juga buat timnas gitu, kemudian juga sekarang jadi pelatih. Pemain tuh harus gimana sih menurut lu, Boy? Apalagi nih anak U23 ya. Ya. Dapat yang kayak begitu tuh Ya. gimana tuh rasa ininya ya? Point of view-nya pemain lah kalian. Mungkin ketika momen itu ya harus yang pertama quick decision atau jadi sebelum terima bola tuh dia harus ada komunikasi juga. Artinya Bukan cuma dia ya? yes, dia harus komunikasi dengan lawannya. Artinya dia tahu lawannya di mana. Oh. Setelah itu dia komunikasi dengan temannya. Akhirnya dia bisa mengambil keputusan yang cepat.
karena dalam permainan seperti itu pasti pressingnya tinggi. Asli, Jadi gila. kalau pemain-pemain Gila ya yang Uzbek ya. pemain-pemain yang terlambat dalam mengambil keputusan pasti akan gampang untuk di press. Dan berarti kan dia juga harus ada, berarti support sistemnya juga harus dapat dong. Artinya ada komunikasi di sana. Iya. Ketika temannya punya bola, temannya yang lain harus bergerak kemana gitu. Jadi ada opsi untuk passing dan keluar dari tekanan. Jadi kan ada Ivar sekarang, si Ivar, terus ada Nathan. Ya. Sejauh mana mereka menurut lu punya peran di tengah, terutama mereka berdua menurut lu, Bol? Sangat besar. Lagi-lagi lu kan orang tengah nih, Iya, jadi gua nanya nih. Ya karena kalau lihat Ivar ya, ya dia bermain progresi ke depan ya. Jadi artinya dia sebelum terima passing dia sudah tahu kondisi di belakangnya, dia akan balik badan. Biasanya pemain-pemain kita ya mungkin kurang percaya diri atau apa, kadang-kadang ya balik lagi bola ke belakang gitu. Tapi dengan adanya Ivar alur bola jalan gitu. Nah, Marcelino kan kadang taruh ke pinggirin, tapi kadang main di tengah, ya. Terus kemudian sekarang udah pastilah ternyata memang kita tahu kenapa strike yang lebih jadi andalan di depan dengan gaya bermainnya seperti itu. Terus ada Witan ya, ada Witan juga. Nah, lo melihat khususnya Marcelino, dia maksimalnya menurut lo di mana menurut lo, coach? Kalau dengan gaya mainnya, menurut gua sih tetap di wing ya. Maksudnya lu dia di wing? lebih suka kalau dia lagi ketika ke samping dia. Ini emang karena sering di wing kan? Dia bagaimana dia open space, running to space, ketika punya bola dia masuk ke dalam, ada kombinasi play. Saya lebih suka ketika dia main di wing sih, di samping gitu. Lo setuju, Bol? Lo di tengah kan? Dia setuju di tengah ya. Tapi setuju juga di wing. Kenapa? Dia bukannya kalau di wing terlalu, dia defense-nya tuh dia maksudnya dia lebih pinter ngatur sama mainin bola nggak sih gitu? Kayak buat tengah gitu. Tapi nggak tahu sih. Kenapa lo setuju juga sama gue? Ya itu tadi dia kan punya kecepatan juga tuh. Ya. Secara teknik juga bagus. Gitu. Jadi bisa acak-acak lawan posisi di situ gitu. Iya. Kemarin Sananta juga mati kutu. Yes. Coach Boy sama Ebol. Terus strike nggak bisa main kan kemarin kan. Ada juga Hoki Caraka gitu. Ada berapa sih tipikal striker? Kan ada yang bilang ini nomor 9 beneran nih. Kalau ini yang gini. Kalau sepengetahuan lu tuh, pengalaman lu juga, tipe-tipe striker tuh gimana? Ya emang. Mungkin bisa dikasih contoh pemain-pemain zaman lu lah. Kalau tipe striker itu kan memang ada target man ya. Ada yang memang dia jarang menyentuh bola ketika pertandingan, tapi ketika dapat bola gol. Dia berarti ya tipenya dia tunggu support system dari teman yang lain, bagaimana teman yang lainnya harus mensupport sampai ke depan, dia terima jadi gitu. Ada juga yang memang kalau sekarang kan perkembangan sekarang kayak di Eropa itu kan kayak Mbappe itu. Misalnya Mbappe, Neymar itu kan kadang lebih melebar, lebih buka ruang. Tapi kalau kita bicara Haaland, meskipun Haaland suka turun ke bawah bantu, terus running with the ball ke depan, tapi kan Haaland itu kalau kayak Kevin De Bruyne nggak main, agak pusing juga. Nggak ada yang support dia. Nggak ada ebolnya. Nggak ada ebolnya. Gitu Bang. Toni Kroos kemarin finish junior. Ya. Jadi kalau menurut saya sih masih di dua tipe sih. Satu yang memang dia finisher, tipe yang dia striker ya bos. Yang satu yang memang worker juga, ada pekerja juga dia. Buka ruang, buka ruang. Daging mengenai tactical ya. Coba di Jakarta nih. DPI mending dia, Ger. Ini beneran tactical ngomongnya bener-bener. Iya kan? Kita live reaction loh. Boy, sampai jam 10 lah. Keren ya. Keren nih duet berdua nih. Sayang yang menyia-nyiakan mereka ya. Gila yang menyia-nyiakan mereka, sayang banget. Ampun dah, orang jelas-jelas aset. Bukan nama besar doang, pengetahuannya loh. Knowledge with the ball. Ada lagi knowledge with the ball. Ball, di gua kemarin posting. Toni Kroos umpan ke Vini, lu lihat nggak? Lihat. Itu lu banget kan? Emang masih pakai tangan playmaker enggak kan? Itu cuma foto doang kan? Foto doang. Enggak, lu masih pakai tangan waktu itu ngoper-ngoper gitu? Ya tergantung, Bang. Ada signal? Tergantung, atau ada chemistry? sinyal. Ada sinyal. Biasanya lu jujur aja, paling nyetel sama lo striker siapa? Striker selama karir lu? Siapa ya?
Waktu di Persib ya, Ya. gua. Ya dia kalau sama defense. Lu mau lupain gua lagi. Aduh, sama Gon kan. Oh dia lah? Sama Gon. Gue nih. Gonzales. Oh, Sama Loko. Lo kok marah Kalau doang, waktu zaman lokal-lokalan ya kita Lokal, lah. ya. Ini. Nah, gimana lu? Ayo sebagai lo dua-duanya. Ya. Kan ada Gonzales, ada Boy. Ya. Mungkin ada bedanya juga. Lo tahu dia akan gerak kemana, dia tahu lo akan kasih kemana tuh karena emang bener-bener karena udah biasa main atau gimana? Ya ngobrol juga. Kita Oke. ngobrol di luar lapangan. Kalau misalkan situasinya seperti ini, kamu taruh bola di sini. Terus kalau misalkan situasinya berbeda lagi, lu pokoknya kasih gua bola lari deh, bola daerah deh gitu. Nah. Nanti gua akan kejar gitu sih. Nah, Ngobrol-ngobrol. kita kan emang enak ngumpan gitu ya. Iya. Lawan muter balik dia udah lari. Iya. Tapi kita harus tahu kapan dia memang bakal lari. Iya, Dia iya. juga tahu kita akan ngopernya ke sana, ya kan? Iya. Makanya gue suka heran orang-orang lihat kayak Toni Kroos apa ngumpannya tuh, hah? Ya kalau emang biasa ngumpan gitu biasa aja. Makanan buat orang-orang kayak Boldi kan yang penting lu mau lari. Lari. Iya. Iya kan bukan tipe yang lu bilang tadi Iya. striker nunggu Iya. kan? Iya. Karena begitu striker nunggu Iya. lu bingung kan? Iya. Habis lu kasih kadang dibalikin ke kita lah kita biasanya ngumpan Iya. kan atau ntar baru syuting segala Iya. macem. Nah, Coach Boy, tadi penutup apa biasanya pemain ketika tertekan seperti ini untuk bisa enjoy, untuk bisa ini apa? Ketika di luar pun mereka nggak usah terlalu tegang, justru konsentrasi itu kan tidak bisa yang terfokus 1 jam konsentrasi, enggak. Maksudnya ketika kita sedang ngobrol dengan teman, ngobrolin pertandingan itu konsentrasi juga ke pertandingan kan. Jadi ya lebih nikmati pertandingan, yang penting intinya fight aja, main di lapangan penuh dengan keyakinan, percaya diri. Coach Eka, Coach Boy, thank you. Siap. Sampai ketemu lagi. Siap, Bang. Thank you. Siap, Bang. Hai pemirsa, inilah dia waktunya. Jab,